Karya yang kita telaah hari ini membandingkan konsep ma'rifat antara Al-Ghazali dari tradisi tasawuf ortodoks dan Ronggo Warsito dari mistisisme kejawen. Menautkan diskursus historis ini dengan urgensi spiritual modern akan mengubah tulisan dari sekedar arsip sejarah menjadi kontribusi pemikiran yang krusial. Setuju banget, karena pas saya baca bagian latar belakang draft ini, terasa banget betapa kuat pijakan historis yang penulis bangun. Betul, fakta-faktanya itu solid. Iya, kayak kita disuguhi sejarah Wali Songo, terus proses akulturasi Islam dan budaya Jawa di era Demak. Dan definisi normatifnya juga sangat detail ya. Sangat detail dan akurat secara faktual. Tapi ya itu, kelemahan utamanya adalah paparan ini membiarkan teksnya membeku di masa lalu. Nah, membeku di masa lalu, itu frasa yang pas. Kan pembaca masa kini bakal langsung mikir, lalu kenapa? Iya, so what gitu kan? Betul. Mengapa saya harus peduli dengan perdebatan teologis dari abad-abad lalu ini sekarang? Penulis ini kayaknya berasumsi kalau sejarah pemikiran itu dengan sendirinya udah penting. Seolah nggak perlu ditarik ke konteks kekinian lagi. Padahal tanpa pijakan relevansi atau so what yang kuat di awal, kita tuh berisiko kehilangan audiens sebelum mereka menyentuh argumen intinya. Sepakat. Naskah ini sekarang beroperasi kayak sebuah museum yang sepi. Museum sepi, gimana tuh maksudnya? Ya, barang-barangnya berharga, artefaknya mahal, tapi nggak ada pemandu yang menjelaskan mengapa artefak ini bisa bantu menyelesaikan masalah hidup kita hari ini. Oh wow, ya juga, analogi yang bagus. Maksudnya gini, materi ini seolah punya dua kunci emas kuno yang sangat berharga. Kunci Al-Ghazali dan Ronggo Warsito ya? Betul, kuncinya keren, tapi penulis belum menunjukkan ke pembaca pintu modern mana yang bisa dibuka oleh kedua kunci tersebut saat ini. Nah, itu dia letak saran perbaikannya. Penulis perlu merangkaikan krisis identitas atau kekeringan spiritualitas kontemporer dengan solusi filosofis dari dua tokoh ini. Karena kita kan hidup di era di mana krisis identitas itu jadi epidemi ya. Sangat. Masyarakat modern menghadapi alienasi, keterasingan dari diri sendiri karena tekanan budaya kerja yang serba cepat. Belum lagi hiperkonektivitas media sosial dan kecemasan algoritmik kan? Betul banget. Disinilah letak peluang emas penulis. Kalau kita lihat pemikiran dua tokoh ini, mereka kan sebenarnya menawarkan penawar untuk kecemasan itu. Pastinya, kalau dari Ronggo Warsito ada konsep sangkan-paran. Iya, pemahaman tentang dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Itu bukan sekedar dogma kuno loh, itu jangkar psikologis. Tepat, jika seseorang benar-benar paham sangkan-parannya, dia nggak akan mudah terombang-ambing oleh validasi eksternal atau metrik kesuksesan material yang dangkal. Dan kalau dari Al-Ghazali, ada konsep kolb atau hati sanubari. Yang berfungsi sebagai kompas internal yang stabil di tengah kebisingan dunia kan? Nah, artikulasi seperti inilah yang absen dari bab pendahuluan. Jadi contoh konkret untuk perbaikannya, daripada memulai dengan sejarah Demak, penulis bisa menambahkan 1 atau 2 paragraf di latar belakang. Di awal banget ya? Iya, paragraf pertama mendiagnosis kekosongan eksistensial masyarakat modern tadi, lalu paragraf kedua masuk sebagai intervensi filosofis. Menawarkan sintesis syariat Al-Ghazali dan adaptasi kultural Ronggo Warsito sebagai solusi. Betul sekali. Tapi tunggu, ada satu pertanyaan krusial nih. Apa itu? Kalau kita narik argumennya ke arah krisis psikologi modern, apakah kita nggak berisiko bikin naskahnya melenceng? Maksud saya, ini kan naskah perbandingan pemikiran Islam, bukan makalah psikologi klinis. Itu kekhawatiran yang valid sih. Tapi kita kan nggak minta penulis mengubah naskah ini jadi literatur psikologi. Cuma membingkai urgensinya aja ya. Persis. Kita cuma minta penulis menggunakan realitas hari ini sebagai pintu masuk. Oke, masuk akal. Ada opsi alternatif nggak buat penulis yang pengen tetap ketat di jalur sosiologi agama? Ada. Sebagai contoh konkret lainnya, kaitkan perbandingan ini dengan perdebatan yang lagi hangat sekarang. Misalnya soal posisi Islam Nusantara di era globalisasi. Oh, menarik. Jadi perdebatan masa lalu soal ortodoksi dan sinkretisme Jawa ini sebenarnya cetak biru ya? Cetak biru untuk memahami polarisasi identitas keberagaman kita saat ini. Kalau penulis pakai sudut pandang itu, naskahnya langsung berubah dari literatur pasif jadi intervensi akademis yang tajam. Sangat bisa dieksekusi itu. Oke, mari kita pindah ke poin kedua. Pemangkasan pemaparan definisi normatif yang terlalu panjang pada bagian awal
akan memberikan ruang yang jauh lebih luas bagi eksplorasi filosofis yang sebenarnya merupakan kekuatan utama tulisan ini. Ini krusial banget. Setelah urgensi tulisan diperkuat, langkah esensial berikutnya adalah memastikan struktur argumen nggak buang waktu pembaca. Terutama dengan bahas hal-hal yang terlalu elementer ya. Betul, kelemahannya ada di bab 2. Penulis terlalu banyak menghabiskan porsi berhalaman-halaman loh, cuma untuk menguraikan definisi etimologis dari kamus. Iya, saya perhatikan itu. Ada pengertian etimologi soal apa itu tasawuf, apa itu syariat, dan apa itu tarikat. Padahal naskah ini kan target audiensnya akademisi yang udah punya ekspertis di bidang ini. Justru itu, menjabarkan definisi dasar tasawuf di hadapan pembaca pakar, ini tuh analoginya kayak menjelaskan cara kerja roda ke seorang insinyur otomotif berpengalaman. Nah, metafora roda itu pas banget. Kan sebelum kita diskusi soal aerodinamika mesin, masa harus bahas roda itu bundar? Bukannya itu berisiko melemahkan otoritas penulis sendiri? 100% berisiko. Tulisan yang harusnya ada di level analitis tingkat tinggi, tiba-tiba kerasa kayak buku teks pengantar buat mahasiswa semester 1. Penjabaran fondasi yang terlalu panjang ini juga menunda kita masuk ke gagasan spesifik Al-Ghazali dan Ronggo Warsito. Dan itu menguras energi kognitif pembaca duluan. Oke, lalu saran perbaikannya gimana? Karena mendefinisikan istilah kan kadang dituntut oleh institusi akademik. Saran saya, integrasikan definisi-definisi esensial itu secara ringkas dan langsung leburkan ke dalam konteks pemikiran spesifik masing-masing tokoh. Jangan dipisah jadi bab teori dasar yang berdiri sendiri gitu ya. Betul. Jangan biarkan teori itu cuma jadi etalase pajangan. Teori harus langsung dipakai sebagai pisau bedah. Bisa kasih contoh konkretnya, biar penulis ada bayangan nih. Jadi, daripada menyusun subbab generik dengan judul Pengertian Ma'rifat yang merangkum berbagai tokoh atau kamus, Yang isinya kutipan-kutipan panjang itu ya. iya, lebih baik langsung gunakan konsep dasar tersebut sebagai kalimat pembuka saat membedah epistemologi tokohnya. Oh, jadi digabung langsung di awal analisis. Tepat. Misalnya cukup sebutkan singkat, meskipun makrifat secara umum dipahami sebagai puncak perjalanan spiritual, Al-Ghazali mengkonstruksinya melalui demarkasi ketat antara akal dan kalb. Wow, kalimat itu bertenaga banget. Kan, ringkas tapi tugas mendefinisikannya selesai. Lalu bisa langsung disambung ke tokoh kedua. Terus langsung dilanjut, sementara Ronggo Warsito mencapai hal itu melalui laku suluk dan syarat wirid hidayat jati gitu ya. Persis begitu. Pendekatan ini otomatis memangkas halaman yang nggak perlu. Semua definisi dasar tersampaikan, tapi posisinya melayani argumen utama. Teksnya jadi jauh lebih padat dan yang paling penting, menghargai kepakaran pembacanya. Betul, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Setuju. Nah, dengan ruang analisis yang sekarang udah jauh lebih efektif karena pemangkasan tadi, kita perlu memperkokoh metodologi perbandingannya. Iya, penetapan parameter komparasi yang eksplisit dan berlandaskan teori sejak awal akan mengarahkan analisis menjadi sebuah sintesis yang tajam, bukan sekedar ringkasan dua tokoh yang dipaparkan secara berdampingan. Ini nyambung banget sama temuan saya. Kelemahan metodologisnya cukup kentara. Di bagian mana tuh yang paling kerasa? Kan di abstrak, penulis menyebutkan ada 5 aspek perbedaan yang ditemukan. Cara mencapai makrifat, konsepnya, tahapannya, tingkatannya, dan konsep manusia. Iya, 5 variabel. Tapi pas saya cek bagian metodologi dan pendahuluan, nggak ada justifikasi akademis kenapa kelima variabel spesifik ini yang dipilih untuk membandingkan mereka. Ah, iya. Kenapa cuma 5 itu? Persis, kenapa nggak membandingkan konsep eskatologi mereka atau pandangan soal hari akhir? Pemilihan 5 indikator ini terasa sangat arbitrer. Seolah penulis baca kedua teks, ketemu 5 hal yang kebetulan bisa dicocokkan, terus langsung dijadikan kesimpulan. Betul, tanpa ada alat ukur yang jelas. Dan ini bahaya loh, karena satu tokoh murni bersandar pada penafsiran teks Quran dan Sunnah Al-Ghazali ya. Iya, ortodoksi. Sementara yang satunya berangkat dari sinkretisme budaya, serat wirid hidayat jati. Mengandalkan intuisi kultural yang kadang nggak ada presedennya di fikih. Nah, bukankah mutlak diperlukan satu kacamata penengah agar perbandingan ini nggak jadi cacat logika? Maksudnya, kalau nggak ada alat ukur yang jelas, ini kayak membandingkan apel dengan jeruk kan?
Atau lebih parah lagi, tanpa kacamata penengah, membandingkan mereka itu kayak mencoba mengukur volume air sama mengukur panjang jalan pakai satu penggaris besi yang sama. Haha, penggaris besi, analogi yang tajam. Kan keduanya entitas yang nyata dan bisa diukur, tapi butuh dimensi pengukuran yang beda. Iya, kalau kita pakai kerangka syariat ortodoks buat nilai Ronggowarsito, Ronggowarsito otomatis akan terlihat menyimpang dan kalau pakai kacamata mistik Jawa untuk nilai Al-Ghazali. secara adil. Lalu saran perbaikannya gimana? Biar penggarisnya berkalibrasi dengan benar. Penulis perlu membangun sebuah kerangka analisis komparatif di bab 1 yang membenarkan pemilihan indikator-indikator tersebut. Membangun jembatan teoritis ya. Betul, penulis harus menjelaskan jembatan teoritis apa yang dipakai untuk membedah literatur ortodoks dan literatur primbon secara adil. Bisa dikasih contoh konkret bentuk rumusannya di naskah? Bisa, pada subbab metode analisis, tuliskan secara eksplisit rumusan operasionalnya. Misalnya kayak gini, untuk menjembatani perbedaan teks antara ortodoksi tasawuf dan mistisisme kejawen, telaah ini menggunakan pendekatan epistemologis dan ontologis. Oke, epistemologis dan ontologis. Iya, nah dari situ dilanjut yang kemudian diturunkan ke dalam 5 variabel perbandingan utama, landasan konsep, rute tahapan, dan seterusnya. Oh, saya paham sekarang. Jadi dengan menyebut pendekatan epistemologis itu, kelima variabelnya tiba-tiba punya legitimasi logis. Betul sekali, variabelnya nggak lagi muncul tiba-tiba dari langit, tapi turunan langsung dari pertanyaan utama bagaimana mereka memproduksi pengetahuan tentang Tuhan. Kalau kerangkanya begini, hal ini akan sangat memandu pembaca memahami alur logika perbandingan tersebut secara saintifik. Dan analisisnya akan berhenti sekedar jadi deskripsi, bukan cuma Al-Ghazali bilang X dan Ronggowarsito bilang Y. Tapi membedah mengapa rute tahapannya beda. Karena ya secara ontologis, asumsi mereka tentang jarak Tuhan dan manusia juga beda. Nah, pemikiran seperti itu yang kita butuhkan keluar dari naskah ini. Penulis sebenarnya udah punya bahan baku intelektual yang sangat kaya. Fakta bahwa mereka bisa menemukan 5 area spesifik, itu aja udah bukti kedalaman riset mereka sih. Tinggal masalah arsitektur penulisannya aja yang perlu ditata ulang. Baik, mari kita rekap secara ringkas diskusi kita hari ini. Untuk memaksimalkan dampak dari naskah akademik ini, ada 3 langkah tindak lanjut yang bisa segera diterapkan oleh penulis. Silakan. Pertama, temukan pijakan relevansi modern dari pemikiran kedua tokoh di latar belakang. Rangkaikan dengan krisis kontemporer. Biar naskahnya nggak sekedar jadi artefak museum. Kedua, pangkas pemaparan teori dasar yang terlalu normatif. Leburkan definisi langsung ke analisis tokoh untuk mempercepat masuknya gagasan utama. Ini biar nggak buang energi pembaca pakar. Terakhir, bangun kerangka komparatif yang memiliki justifikasi teoritis yang kuat sebelum menyandingkan kedua konsep tersebut. Berikan kacamata penengah yang adil. Jembatan epistemologis dan ontologis tadi ya. Tepat. Kami sangat menantikan perkembangan tulisan ini. Materi dasarnya sangat luar biasa. Silakan terapkan saran-saran ini dan kirimkan kembali draft revisinya untuk ulasan lanjutan yang lebih mendalam.